Pernahkah hati ini merasa gelisah, merasa resah, atau bahkan bingung siapa diri kita sebenarnya? Di era modern yang serba cepat ini, banyak orang yang mencari ketenangan, namun justru malah terpuruk dalam kegelisahan. Nah, kali ini saya akan membahas suatu buku yang sangat relevan dalam kehidupan kita, berjudul Psikologi Islam, karya Bapak Agus Hermawan. Buku ini bukan hanya sekedar teori psikologi biasa, melainkan panduan spiritual yang menggali kejiwaan langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Halo, di sini saya Diki Masud Ardiansyah dengan NIM belakang 04, mahasiswa UIN Salatiga, Fakultas Dakwah Prodi Psikologi Islam. Dengan membuat video ini untuk bertujuan menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah Psikologi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Agus Hermawan. Bab 1. Konsep manusia dalam perspektif Islam. Dalam bab pembuka ini, kita diajak untuk merenung siapakah diri kita sebenarnya. Siapakah sebenarnya manusia itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa karena memiliki 3 dimensi sekaligus, jasmani, akal, dan rohani. Tugas utama kita di dunia ini adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Yang paling menarik, dalam diri kita terdapat potensi ganda, takwa atau yang merujuk pada kebaikan, dan fujur yang merujuk pada kejelekan. Inilah yang membuat hidup kita menjadi medan perjuangan terus-menerus antara kebaikan dan keburukan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya, namun juga yang paling mudah lupa akan jati dirinya. 2. Apa itu psikologi Islam? Psikologi Islam lahir karena ketidakpuasan terhadap psikologi konvensional yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan merendahkan martabat manusia. Perbedaan mendasar antara psikologi Islam dan psikologi konvensional. Psikologi Barat hanya mengakui 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan sosial budaya. Namun, psikologi menambahkan dimensi keempat, yaitu spiritual atau rohani. Inilah yang membuat pendekatan Islam lebih menyeluruh dan menyentuh hati nurani kita. Psikologi Islam adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan keimanan, antara akal dan hati. Bab 4. Metode dan pendekatan psikologi Islam. Bagaimana cara mempelajari jiwa menurut Islam? Ternyata metodenya sangat unik dan khas. 1. Muhasabah. Introspeksi diri untuk mengenali kekurangan dan kelebihan. Kedua, tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dan sifat-sifat tercela. 3. Ruqyah, terapi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan keempat, psikoterapi Islam, gabungan metode ilmiah dan spiritual. Metode-metode ini dikombinasikan dengan metode ilmiah modern
sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis sekaligus sesuai dengan syariat. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang senantiasa bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bab kelima, jiwa, nafs dalam perspektif Islam. Ini adalah salah satu bab yang paling krusial. Jiwa adalah pusat dari seluruh aktivitas manusia. Terdiri dari beberapa komponen: akal, nafsu, hati, qalb, ruh, dan fitrah. Dan yang paling menarik adalah penjelasan tentang 3 tingkatan jiwa. Yang pertama, nafs amarah, nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan. Kedua, nafs lawamah, nafsu yang menyesali kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. 3. Nafsu mutmainah, jiwa yang tenang, damai, dan dekat dengan Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk mengelola jiwa agar naik dari tingkatan amarah ke mutmainah. Caranya dengan banyak berzikir, muhasabah, dan istiqomah dalam beribadah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah menemukan cahaya kebenaran dalam hatinya. Bab ke-6, kepribadian dan fitrah manusia. Dalam bab terakhir dari rangkuman kita ini, penulis menghubungkan konsep jiwa dengan kepribadian. Kepribadian seorang muslim tidak cuma soal sikap atau karakter, tapi juga erat kaitannya dengan akidah dan tingkat ketakwaan. Al-Quran mengklasifikasikan kepribadian manusia berdasarkan imannya menjadi 3. Mukmin atau orang yang beriman, kafir atau orang yang ingkar, dan munafik atau orang yang pura-pura beriman. Selain itu, ada juga tipologi kepribadian keberagaman yang lebih mendalam, mulai dari sekadar muslim hingga mukmin, muhsin, mukhlis, dan yang tertinggi adalah muttaqin. Kepribadian yang mulia adalah cerminan dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Kesimpulan, ini adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 1-6 buku ini. Buku psikologi Islam ini memberikan peta yang sangat jelas tentang bagaimana memahami diri sendiri sebagai seorang manusia dan muslim. Ini bukan cuma buku teori, tapi juga semacam manual untuk memperbaiki diri dan mencapai ketenangan jiwa yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak sendiri. Ada Sang Pencipta yang selalu menunggu kita kembali kepadanya. Dengan memahami jiwa kita melalui lensa Islam, insya Allah kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.